hari ini dengan tema, apa temanya Bang? Ini nih MC kondang nih. Suka aneh lihat kalau lagi kondangan. Iya. Hamba terbaik di akhir Ramadan. Kajian mah Pak ya, ini udah yang paling penutup nih, udah yang paling terakhir. Jadi nyambungnya ke yang terakhir-terakhir. Kalau bahasa kita mah sisa kesimpulan ya. Kalau bahasa Sundanya conclusion. Oh ya, kesimpulan. Jadi nanti insya Allah kita bahas tuh apa hamba yang terakhir yang paling terbaik di bulan Ramadan. Sekarang kita awali dulu dengan kita berzikir. Kita tenangkan dulu hati kita. Ngaji kalau tenang tuh enak. Orang ngaji kalau tenang yang pertama dia didoain sama malaikat Allah. Ini janji Nabi Muhammad. Yang kedua dia diselubungi rahmat Allah. Yang ketiga wa nazalat ilaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan. Saking tenangnya sampai pules habis maghrib baru bangun. Iya, jadi kalau ada yang tidur di sini biarin aja Bang, besok banguninnya pas sahur ya. Nah, bagaimana caranya tenang? Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Saya pengen nenangin dulu nih yang datang ke sini nih. THR udah turun belum? Alhamdulillah Habib, udah turun banget malah ya. Udah sadaqallahul azim itu. Ya, jadi kita tenangkan dulu hati kita. Ini di akhir-akhir Ramadan ya, jam-jam segini itu belum masuk jam kritis. Nanti kalau udah jam 4 ngelihat kanebo mirip sosis Solo tuh. Iya, jadi kita tenangkan dulu hati kita di siang hari ini dengan bagaimana? Dengan berzikir. Di dalam satu hadis baginda Rasulullah mengatakan ada kalimatut tani habibatani ila rahman. Sakilatani fil mizan, hafifatani fil lisan. Ada kalimat yang disukain sama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalimat yang di lidah ringan, hafifatani fil lisan, ringan di lidah. Sakilatani fil mizan, tapi berat ketika ditaruh di timbangan pada saat yaumul mizan. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yuk bareng-bareng kita baca. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Walhamdulillahi rabbil. Ada waktu berapa lama nih Bang Bewok? Sampai jam 1. Oh, alhamdulillah. Kalau sampai jam 1 mah kagak lama itu mah ya. Soalnya di sini katanya ngaji lama cepet amplop sama aja. Padahal aneh mah kagak mikir-mikirin amplop banget, kagak dipikirin itu mah ya. No, suuzon aja ente. Dikasih alhamdulillah, kagak dikasih ya saya tungguin lah. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ridwan mandi di kolam. Teman-temannya pada mancing ikan. Dari cara jawab salam kelihatan ente belum pada makan. Ada yang udah mokel belum ini? Yang mana coba? Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin. Amin. Miftahil bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatu wassalaman daimani bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aneh dulu tuh inget banget ya, lagi kecil-kecil di RCTI tuh suka nayangin film Wiro Sableng. Itu pada pernah nonton kagak itu? Bajunya warna apa coba?
Nama kapaknya apa? 212. Tapak geni itu namanya. 212. Nama gurunya siapa? Oh, hafal benar, udah tua nih Pak Arjo nih. Nah, ini hari ini kesimpulan daripada Ramadan, kita pakai rumus 212. Tuh, biar pada ingat, teman-teman MNC biar pada ingat. Oh, ternyata Ramadan itu rumusnya 212. Dua yang pertama, ini mungkin udah dibahas, ini aneh simpulin. Dua yang pertama, Ramadan itu bulan spesial, bulan istimewa, bulan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat Nabi manapun sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setahun ada berapa hari, Bang? Di sini jawab 365, di sini jawab 300 doang. Ya udah dah 200 dah, ambil 2. 365 hari. Dari 365 hari itu Allah Subhanahu wa taala cuma ngambil 30 hari aja. Artinya 335 hari dibebaskan, ya. 30 hari dikhususkan. Tuh, jadi ada 335 hari dibebaskan, sifatnya umum. 30 hari dikhususkan. Hari-hari yang dikhususkan itu adanya di bulan Ramadan. Nah, di dalam bulan Ramadan itu ada ibadah yang tidak ada di bulan lainnya di luar bulan Ramadan. Ini yang kita katakan dua pertama, ya. Yang pertama, Rasulullah bersabda, man soma Ramadan. Di riwayat lain Rasulullah bersabda, man qoma Ramadan. Yang pertama, barang siapa yang berpuasa. Puasa ini udah ada sejak zaman Nabi Adam turun ke muka bumi. Makanya dalam surat Al-Baqarah 183 itu bunyi ayatnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini mah udah pada apal semua ya. Hai orang-orang yang beriman, kuwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Ya, tujuannya apa? Tujuan akhirnya ya menjadi hamba yang terbaik di akhir Ramadan tadi, takwa. Hamba yang bertakwa. Karena ketika seorang hamba ini sudah bertakwa, inilah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kepengen umat ini masuk ke dalam sorga semua. Kagak ada tuh Rasulullah kepengen umat berada di dalam nerakanya Allah, nggak ada. Nggak ada ya seorang pemimpin yang lebih cinta sama umatnya melebihi kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu cinta banget sama kita. Ya, di akhir hayatnya ummati. Nggak pernah jadi pemimpin yang ngejebak rakyat. Nggak pernah jadi pemimpin yang mengecewakan rakyat. Nggak pernah jadi pemimpin yang ingin menjerumuskan umat. Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kepengen agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Karena Rasulullah pengen kita menjadi hamba yang bertakwa, Allah ngajarin caranya bagaimana bisa masuk ke dalam golongan hamba yang bertakwa. Di antara caranya kata Allah, puasa di bulan Ramadan. Kalau kita mau hitung-hitungan, waduh umat Rasulullah disuruh puasa sebulan penuh, umat-umat dulu kagak ada yang puasa. Sebelum Allah memerintahkan umat ini untuk berpuasa, ada umat-umat yang diperintahkan Allah untuk berpuasa sebelum umat Nabi Muhammad. Tetapi biar kata para nabi-nabi terdahulu itu berpuasa, tidak bisa menandingi pahala yang Allah siapkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam puasa. Tahu puasa Nabi Adam bagaimana? Nabi Adam itu begitu turun ke bumi kena matahari, kulitnya kelihatan agak-agak gelap. Gimana caranya Nabi Adam supaya kulit ini bersih lagi? Tiap bulan puasa 3 hari. Tanggal 13, 14, 15. Itu namanya puasa apa? Ayyamul Bid.
ada yang udah menjalani di sini. Tiap bulan 3 hari puasa, insya Allah ya, bukan cuma sehat badan kita, nanti kulit juga glowing. Ya, ini Nabi Adam. Ada lagi Nabi Nuh, Nabi Musa begitu nyampe ke Bukit Sinai puasa 40 hari 40 malam. Nabi Yunus pada saat berada di dalam perut ikan juga berpuasa. Ada lagi puasa yang dikatakan oleh Rasulullah, afdolus siyam asyamu ahi Daud, kata Rasulullah, seutama-utamanya, seafdol-afdolnya puasa itu puasa saudara saya Daud. Yaumul fitor, yaumus syam, sehari berbuka, sehari berpuasa. Ya, kita udah ada yang ngejalanin belum tuh Daud? Ada Habib, alhamdulillah saya waktu ke Mekah saya ke bin Daud. Itu bukan puasa Nabi Daud tuh, ya. Ya Habib, jangankan Nabi Daud, Beb, Senin Kemis aja kadang-kadang lewat, ya. Jangankan Senin Kemis, Seninnya aja kagak. Nah, jadi puasa ini sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tidak gampang. Bahkan kita ini kadang-kadang banyak yang berpuasa terpaksa, sholatnya terpaksa, ya. Banyak ibadah-ibadah yang kadang-kadang kita memaksakan diri kita untuk menyelesaikan ibadah tersebut, menggugurkan ibadah tersebut. Ini kalau aneh tanya di sini, kira-kira ente puasa berat kagak nih? Berat Habib, ya. Kalau nahan lapar ausnya aja sih masih mendingan. Cuman kalau nahan TikTok, Instagram, kadang-kadang mata kagak kuat aja itu. Nah itu beratnya puasa di situ. Tapi kita paksakan untuk kita berpuasa. Sholatnya dipaksa, baca Quran dipaksa, puasanya dipaksa, ya. Tapi lebih baik terpaksa masuk ke dalam sorga daripada terjun bebas ke neraka. Paksain, tiap subuh ya bangun, waktunya subuh ya sholat, bisa berjamaah ke masjid, berjamaah, nggak bisa sholat sendiri. Tengah malam, sepertiga malam, manfaatin untuk tahajud. Nah inilah ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Tapi satu-satunya puasa yang sifatnya wajib itu adanya di bulan Ramadan. Yang kedua, qiyam, kata Rasulullah. Man qoma, siapa orang yang berdiri di malam harinya, sholatnya namanya sholat taraweh. Taraweh adanya di mana bang? Di Ramadan doang. Ada lagi orang masuk bulan Syawal, kelar lebaran 3 hari nelpon temennya, woi ntar malam kita sholat taraweh yuk. Nah, ini bocah PA nih namanya nih. Kagak ada sholat taraweh bulan Syawal, sholat taraweh bulan Muharram. Taraweh itu adanya cuma di bulan Ramadan. Ada yang sholatnya 23, ada yang sholatnya 11, ada lagi yang 11-nya cepet apa lambat. Tuh kan udah 11 nyarinya yang cepet lagi ya. Nah ini boleh, yang 23 boleh, yang 11 boleh, yang kagak sholat. Loh Habib kan itu sunnah, kenapa kagak boleh? Boleh-boleh aja dong ninggalin. Nah ente harus tahu sunnahnya taraweh itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Pahalanya dari malam ke malam, malam ke malam memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Apalagi di malam-malam akhir di bulan Ramadan. Jadi 2 ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sematkan di Ramadan. Yang pertama puasa, yang kedua taraweh yang hanya ada di bulan Ramadan. Masuk ke angka 1-nya. Ada 1 malam yang adanya cuma di bulan Ramadan aja. Bulan lain kagak ada nih malam. Cuman 1 doang. Ya, ada ulama yang mengatakan 30 hari diantaranya ini malam. Ada lagi ulama yang mengatakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada lagi yang mengkerucutkan malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Apa 1 malam itu? Disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadarnya pasti ada, cuman kita lagi bingung nih. Ya, ini Lailatul Qadarnya kalau di malam-malam ganjil yang mana nih? Malam ganjil Muhammadiyah apa malam ganjil pemerintah? Kita kan bingung. Nah, karena ada 2 begini, ada hikmahnya nih bagi kita.
Apa hikmahnya? Barangkali yang benar yang ono. Ya, barangkali yang benar yang kita. Berarti bisa jadi 10 malam terakhir itu jadi malam-malam ganjil. Cari satu malam itu, malam yang istimewa, Lailatul Qadar. Beb, Lailatul Qadar sama Nuzulul Quran, bedanya apa? Beda prosesnya doang bang. Ya, kalau Nuzulul Quran itu proses turunnya Al-Quran dari langit dunia, Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Lailatul Qadar itu proses turunnya Al-Quran yang ada dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kurang apa Quran ngejelasin tentang Lailatul Qadar? Ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ente kagak usah nanya, Quran yang ngasih pertanyaan, apa sih malam Lailatul Qadar? Dijelasin, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bang, banyak kagak itu? Kalau kita kalkulasiin ke tahun jadi berapa tahun tuh? 83 4 bulan ya, itu dibulatin tuh 83,3,3333333 tuh jadilah Lailatul Qadar. Cuman kan nikmatnya apa? Kalau kita dapat tuh malam Lailatul Qadar, malam yang lebih utama daripada 1000 bulan, artinya setiap amalan yang kita kerjakan di malam itu Allah kalkulasikan pahalanya bagaikan 83 tahun. Sedangkan kata Rasulullah, al-umur ummati, umur daripada umatku itu sitin au sab'in wa qalil samanin. Umur umat Nabi itu range-nya rata-rata ada di 60, 70 dan sedikit banget yang nyampe usia 80. Ya, ada yang 30 tahun lewat. Ada yang 20 tahun lewat. Semalam aneh dapat video lagi sholat taraweh sujud terakhir, makmum lewat, imam lewat, ya, yang lagi ngaji lewat. Tuh imam lewat, makmum lewat, yang lagi ngaji lewat, yang lagi duduk kajian ada yang lewat juga kadang-kadang. Cuman penceramah doang yang jarang. Iya. Penceramah jarang ya. Lewat pas lagi ceramah mah jarang. Nah, nikmatnya apa? Ketika usia kita nggak nyampe segitu, sedangkan kita lihat Nabi Nuh usianya 950 tahun. Gimana nih caranya nih supaya kita bisa menyamai pahala nabi-nabi yang usianya panjang-panjang tuh? Allah berikan Lailatul Qadar. Kalau 10 tahun aja abang-abang ya kakak-kakak di sini nih dapat Lailatul Qadar 10 tahun, artinya udah 830 tahun pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 20 tahun tiap Ramadan nemu Lailatul Qadar, udah berapa? Hitung sendiri aja dah ya. Jadi nikmatnya di situ. Makanya pulang dari sini tolong KTP-nya dicek. Kalau usia 60, kalau kita ngelihat Rasulullah kan 63 tahun. Ya barangkali sisanya 3 tahun lagi. Kan sisa 63 ke atas itu namanya bonus. Ya. Jadi pulang dari sini tolong dicek KTP-nya ya. 60 tahun, wah 3 tahun lagi nih. Nah, pas pulang ngecek KTP 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Nah besok itu repot urusannya. Nah, jadi inilah satu malam yang adanya cuma di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar. Ini udah 2 yang terakhir
farhatani lisaimi. Ya, kata Rasulullah, lisaimi farhatani. Ada 2 kebahagiaan untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan kata Nabi, kebahagiaannya udah dikasih tahu. Supaya umat ini semangat. Ketika bulan Ramadan mereka semangat mencari, meraih rahmat, barokah, magfirah, keutamaan. Di bulan Ramadan Nabi sampaikan apa sih kebahagiaan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kan kita kan kadang-kadang kepengennya happy ending, betul. Kita kalau nonton film tuh demen film yang happy ending. Nah, begitupun orang yang berpuasa ini, ya, wa malazat ba'da ta'ab, tidak ada kenikmatan sebelum kesulitan. Ad-dunyatul amal wal akhiratul jaza. Dunia ini tempat kita beramal yang cuma sebentar aja. Balasannya nanti daiman abada, kekal abadi selama-lamanya. Setiap amalan-amalan yang baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Setiap amalan-amalan yang buruk akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Istimewanya umat Rasulullah, innallaha yukiduna taubatan abdi ma lam yugharfir. Allah masih menerima taubat seorang hamba dari umat Nabi Muhammad hingga ruh berada di tenggorokannya. Subhanallah. Ini spesial banget. Ya, dan kabar gembira dari Nabi Muhammad tadi, yang pertama gembira ketika di dunia. Gembira di dunia, farhatun indal fitar, kata Rasulullah. Kebahagiaan yang pertama ketika mereka berbuka puasa. Orang yang seharian penuh berpuasa sama orang yang kagak puasa. Ada perasaan yang berbeda ketika mendengar suara azan maghrib. Kan di bulan Ramadan ini kita memiliki perasaan yang sama. Ya, sama-sama nunggu azan sama. Biasanya di luar Ramadan kagak pernah ditungguin. Azan ya azan aja. Tapi begitu Ramadan, azan maghrib, azan yang paling kita tunggu. Bila perlu kita kasih duit tuh muadzin. Bang, azannya jam 5 ya, ntar gua kasih cepet dah. Tuh, azan maghrib menggembirakan hati bagi orang yang berpuasa. Begitu kita azan maghrib, kita minum segelas. Makan kolak 3 mangkok, kenyang. Lupa tadi seharian kita nahan lapar, nahan aus. Lupa gak? Lupa. Seharian, tapi ada kebahagiaan. Karena sehari ini saya udah berhasil menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu. Itulah gembira, bahagia. Ada lagi kata ulama, kebahagiaan fitor di sini adalah ketika hari raya Idul Fitri. Orang yang sebulan mereka berpuasa, ketika mendengar takbir di tanggal 1 Syawal, girangnya luar biasa. Tapi kalau orang kagak puasa, sebulan dia kagak puasa, tiap hari mokel aja kerjaannya. Puasa kagak, begitu masuk Idul Fitri takbir, pakai acara nepok pundak lagi. Waduh, kagak berasa ya. Tahu-tahu udah lebaran aja. Ya lu PA kagak berasa ya. Orang lu kagak puasa. Kita yang puasa sebulan penuh ketika lebaran senang, gembira. Apalagi bisa silaturahmi, ketemu sama orang-orang yang kita sayang dan kita cinta. Tuh kebahagiaan yang ada di dunia. Kebahagiaan kedua, ini kebahagiaan yang paling kita nanti, yang paling kita tunggu, kata Rasulullah, farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan kedua ketika orang yang berpuasa ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada kesempatan. Kita ketemu sama Khalik yang menciptakan makhluk. Kita bertemu sama Sang Pencipta yang menciptakan kita. Allah di dalam hadis qudsi menegaskan kullu amal ibni adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah. Semua amal Bani Adam balik pada dia sendiri. Kalau rokib nyatet pahala nih di luar bulan Ramadan, kita ngaji alif lam mim
Rokib catat, amal ngaji baca alif lam mim ada sama dengannya. Satu huruf hitung 10, 30, rokib ngitung. Tapi begitu kita baca alif lam mim bulannya Ramadan, rokib cuman catat amalannya aja tanpa ada sama dengan. Kok begitu Habib? Karena istimewanya orang yang beribadah, berpuasa dan melakukan amalan-amalan baik di bulan Ramadan, Allah yang nyatakan fa innahu li, mereka menahan lapar, aus, sholat, ngaji, sedekah, semuanya mereka lakukan karena aku, kata Allah. Allah bangga di depan seluruh makhluk-makhluknya. Allah banggakan kita umat Nabi Muhammad. Lihat tuh, si Jajang, si Asep, si Komar, si Ridwan, si Junet, ya nggak ya disebut. Mereka puasa tuh, nahan lapar, nahan aus karena aku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi. Nanti aku langsung, aku sendiri, kata Allah, yang akan memberikan rapotnya, yang akan memberikan ijazahnya, yang akan memberikan sertifikatnya, yang akan memberikan pahala bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Subhanallah. Bahkan ada kartu Aroyan, ya, namanya Aroyan Card. Itu kartu VIP, ente bisa masuk surga dari pintu yang mana aja. Alhamdulillah. Jadi siapa hamba yang terbaik yang berada di akhir bulan Ramadan? Mereka yang terus semangat mencari pahala. Mereka yang terus semangat dalam beramal. Mereka yang terus semangat mencari ridho Allah selama berada di bulan Ramadan sampai akhir. Sekarang matahari ada di atas kepala kita, kita hindarin. Tapi kadang-kadang begitu udah masuk 27 Ramadan, orang pada ngumpulnya di matahari. Ya, ada yang nyari baju, ada yang nyari Nah, ini malam-malam akhir. Kalau Lailatul Qadarnya belum lewat, boleh jadi Lailatul Qadar ada di malam 29. Kalau Lailatul Qadarnya udah lewat, boleh jadi kita udah dapat Lailatul Qadar. Muliakan Ramadan. Ya, orang yang terbaik itu orang yang bisa memuliakan Ramadan. Kenapa memuliakan Ramadan? Kalau Ramadan kita muliakan, nanti Ramadan akan memuliakan kita. Kalau Ramadan kita musuhi, nanti kita dimusuhin sama Ramadan. Ada satu kelompok datang ke hadapan baginda Rasulullah, terus Rasulullah mau kasih syafaat sama mereka. Tata ada malaikat nyeletuk. Kata malaikat, ya Rasulullah, mereka kagak usah dikasih syafaat. Kenapa? Karena mereka memusuhi Ramadan. Kata Rasulullah, aku berlepas dari orang yang memusuhi Ramadan. Na'udzubillah min zalik. Kita yang memuliakan Ramadan, dimuliakan Ramadan. Kita yang memuliakan Quran, pasti akan dimuliakan oleh Quran. Kita yang memuliakan sholat, yang menjaga sholat, nantinya akan dijaga oleh sholat. Karena semua ada ruhnya. Bahkan kalau Ramadan, ibu-ibu mungkin, Habib saya kerja Habib kagak sempat dah baca Quran ya, sampai hari ke-27 baru habis 40 juz ini ya. Mulai dari juz apel sama juz melon tiap hari itu. Saya gak sempat, saya bacanya Waqiah aja dah Habib, setiap habis sholat subuh Waqiah ada ruhnya. Saya baca Al-Muluk aja dah Habib, Al-Muluk ada ruhnya. Saya baca Ar-Rahman aja dah Habib, Ar-Rahman ada ruhnya. Begitu nyampe di Yaumul Mizan, timbangan ditimbang, berat sebelah kiri, Al-Muluk datang, Al-Waqiah datang, Ar-Rahman datang. Ngapain? Dia akan menjadi syafaat bagi kita. Ditanya, Waqiah ente ngapain di sini? Bagaimana saya kagak ke sini? Selama dia hidup di dunia, saya dibaca sama dia tiap hari. Kata Ar-Rahman begitu. Kata Al-Muluk begitu. Jadi jangan dikira kita baca Quran itu cuma sekedar baca saja. Tetapi setiap surat yang ada di Al-Quran itu ada ruhnya. Kenapa? Karena Quran itu kalamullah. Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuliakan Ramadan dengan berpuasa. Memuliakan Ramadan dengan sholat malam. Memuliakan Ramadan dengan membaca Al-Quran, memuliakan Ramadan dengan sedekah, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang kita jaga itu haknya Allah.
ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga Allah, maka akan kau dapati Allah berada di hadapanmu. Dan siapa manusia terbaik versi Nabi Muhammad? Di antaranya man talla umuruhu wa hasun amaluhu khairukum. Ya, orang terbaik di antara kalian orang yang Allah berikan panjang umur, dan semakin panjang umurnya semakin baik amalannya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari besok usahakan lebih baik daripada hari ini. Ramadan ini usahakan lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Dan insya Allah, Allah panjangin umur kita ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Yang kedua, kata Rasulullah, di antara orang-orang yang terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Manfaat apanya? Mungkin manfaat hartanya bisa, manfaat tenaganya bisa, manfaat pikirannya bisa, apapun yang bermanfaat. Insya Allah segala sesuatu yang bermanfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain, maka akan menyelamatkan kita ketika berada di alam kubur. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa kebaikan bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala macam keburukan. Keburukan di dunia maupun keburukan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang bisa Habib sampaikan karena waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah ya, kita berjumpa lagi di Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.